Kalau jambunya udah segini, itu wajib bungkus teman-teman. Satu, mencegah dia jatuh langsung ke tanah. Yang kedua, dia mencegah agar orang-orang itu tidak tertarik dengan jambu-jambu seperti ini ya. Jadi kalau kalian udah memiliki jambu di rumah tapi berbuah dengan sebesar ini idealnya harusnya dibungkus. Kayak gitu ya. Ya walaupun dia tidak busuk, yang udah kita jaga dia dari bunga, tapi untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan seperti jatuh ataupun menjadi orang ingin menariknya belum waktunya kayak gitu. Jadi kalau kalian punya jambu dengan umur segini atau ukuran segini, dibungkus menggunakan plastik seperti yang kalian lihat di video ini. Ini teman-teman, salah satu jambu yang kita bungkus ya. Ini jambu yang udah kita bungkus, dan ini kita akan ambil besok kalau dia udah gede ya. Kalau dia nggak diambil orang, dia akan gede dan besar dan bisa dimakan teman-teman. Ini kita kasih kayu penyangga biar dia nggak ke bawah teman-teman. Ini satu gerombol-gerombol ini. Nih teman-teman, udah dibungkus ya. Satu pun dia ada dibungkus biar dia itu aman dari sesuatu hal, dari godaan orang-orang yang mengambil jambunya teman-teman. Ini udah banyak dibungkus ya, tapi belum semua karena kita belum sampai ke atas plastiknya juga, harus banyak juga. Ini yang belum dibungkus juga teman-teman, dan baru kemarin masih bunga, sekarang udah jadi buah seperti ini. Jadi kali ini aku mau rekomendasikan idealnya jambu air itu dibungkus umur berapa atau sebesar apa, seperti ini ya. Ini udah waktunya bungkus teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi kalau nggak kalian bungkus, banyak hal-hal yang akan terjadi seperti nanti ya hilang, jatuh, dan banyak hama-hama yang akan lengket. Walaupun tidak meninggalkan jejak ataupun meninggalkan ulat, jadi jambunya itu bisa hilang rasa manisnya, dihisap oleh lalat buah kayak gitu ya teman-teman, atau serangga-serangga lainnya yang menghisap nutrisi pada buah jambu ini. Itu salah satu sebab kenapa ini harus dibungkus ya. Dalam berbuah, pohon jambunya juga berbunga teman-teman. Nih, ini bunga jambu ini yang belum jadi buah. Ini harus disemprot teman-teman, biar dia itu tidak dihinggapi lalat buah, serangga, ataupun hama-hama yang hinggap pada bunga jambu ini. Dalam berbuah dia berbunga. Ini ya teman-teman yang bertanya, ini bibitnya dari mana? Ini cangkok ya teman-teman, cangkokan, dan dia besar seperti ini. Dan jangan lupa dibocorkan untuk biar kalau misalnya hujan itu nih dibolongin ya, dikasih lubang biar airnya itu tidak tergenang atau menyimpan air plastiknya kayak gitu ya. Ini contohnya. Ini ada yang belum dibolongi juga, ada yang udah dibolongi, atau ya ini belum sih, belum sempat bolongi juga teman-teman. Jadi teman-teman tuh kalau bungkus harus di lubang. Nih ada yang jatuh di dalam plastik itu, dan di bawah nggak ada yang gugur teman-teman, nggak ada yang jatuh juga bunga-bunganya. Ini satu bunga ya, apa jambunya semuanya di atas semua, nggak ada yang jatuh ya. Itu belum sampai ke sana bungkusnya, tuh jambunya. Itu juga ya. Nih teman-teman yang udah dibungkus juga. Ini kalau dia dibolongin gini, dia nggak ada airnya. Kalaupun hujan dia nggak di dalam airnya, nggak nyimpan air gitu ya. Makanya harus di lubang. Ini udah kosong ya, jadi harus diambil plastiknya. Jadi nih kita coba agak ke atas sedikit ya teman-teman. Nih jambunya ya. Ini jambu super green atau Deli Madu. Nih salah satu contoh yang udah harus dibungkus. Jadi karena ini satu-satu, jadi kita nggak dulukan. Jadi yang dulukan itu yang kelompok-kelompok seperti ini. Kenapa ini bisa merah? Padahal ini sebenarnya teman-teman, sebenarnya itu hijau, dan dia itu udah hijau manis dan ukuran semakin besar. Ini dampak dari asap yang terjadi di sekitar tempat daerah kita. Makanya dia berubah warna menjadi merah. Nih teman-teman, jambunya merah-merah dan ada yang hijau juga. Kita lihat aja perkembangan jambunya besok besar, dia akan berubah warna atau memang tetap besarnya menjadi merah putih seperti ini kayak bendera Indonesia. Dan biasanya di panen pertama kemarin itu hijau semua.
Kali ini agak ada merah-merahnya, membuktikan kalau ini asli Indonesia. Kayak gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu sih sebabnya, dampak pengaruhnya apa. Nanti buat teman-teman yang tahu sebab dari jambu itu berubah warna atau teksturnya berubah tapi rasanya tetap, itu sebabnya apa, tulis di kolom komentar aja. Dan kita bisa berbagi ilmu di kolom komentar. Yang punya pengalaman tentang merawat jambu super green seperti ini, tulis di kolom komentar ya. Ini tinggi banget, kita nggak potong ya, karena di atas masih banyak jambu yang harus dibungkus juga. Itu super green di bagian atas hijau ya, belum sempat dibungkus, tinggi. Tuh juga jambu-jambunya. Jambunya juga ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya informasi bagaimana sih caranya dan sebesar apa sih waktunya jambu itu dibungkus, idealnya sebesar apa. Di sini kita mau kasih videonya. Jadi buat teman-teman yang bertanya, bungkusnya waktu sebesar apa sih? Seperti yang kalian lihat di video ini, jambu-jambu ukuran ini udah layak dibungkus. Seperti itu ya. Buat teman-teman yang punya jambu udah ukuran gini, wajib bungkus karena yang mencegah hal-hal yang udah aku sebutin di awal video tadi. Mungkin cukup sekian dulu cara merawat jambu di sekitar kita dan bagaimana apa yang menjadi harus dilakukan agar jambunya itu tidak rontok sebelum dia menjadi jambu. Bunga ya, maksudnya bunganya tidak rontok terus jadi jambu. Kayak gitu. Oke, cukup sekian dulu video yang kita buat. Mudah-mudahan bermanfaat dengan apa yang kita buat. Buat kalian yang penasaran dengan catatan vlog membahas seputar tanaman yang ada di sekitar kalian, like, subscribe, dan komentar ya tentang apa yang kita bahas. Sampai ketemu di video selanjutnya.